Papua itu bukan daerah konflik. Sebenarnya. Bukan. Papua itu bukan daerah konflik. Tapi Papua itu daerah rawan konflik. Itu kenapa? beda ya? Iya. Beda. Kakak Fritz Ramandey merupakan salah satu pria luar biasa yang dimiliki Papua saat ini. Pria kelahiran Waropen 25 April 1975 saat ini bekerja sebagai Kepala HAM Papua yang mempunyai tanggung jawab besar bagi masyarakat Papua. Mengawal karir dari seorang jurnalistik membuat pria kelahiran Waropen ini begitu fokus akan permasalahan-permasalahan kemanusiaan di atas tanah Papua. Sudut pandang kritis serta idealis diembannya menjadi satu tanggung jawab besar atas setiap kejadian di tanah Papua. Salah satunya perjuangan mendirikan Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, merupakan organisasi profesi jurnalis. Pria yang dikaruniai 3 orang anak ini mempunyai keistimewaan luar biasa selama menjalankan tugas-tugasnya bagi tanah Papua. Seperti apa sosok Fritz Ramandey? Inilah bincang-bincang kami lewat Afeksi Podcast. Gimana kakak punya pesan untuk generasi milenial untuk lebih seperti bertanggung jawab kepada punya diri sendiri, bertanggung jawab bagi dia punya tanah sendiri, dan dia bisa berdiri dari punya tanah sendiri. Yang paling susah di era milenial sekarang, generasi muda paling susah memimpin dirinya sendiri. Kenapa? Pertama karena diperhadapkan dengan fenomena global. Dia tinggal buka HP, jadi berhadapan dengan itu banyak masalah dan pilihan. Itu akan sulit. Generasi. Jadi kita punya salam gini kakak, tos begini. Ya, itu salam dari DPN. Ya. DPN. Tapi kakak sudah pernah tahu DPN belum? Belum. DPN itu diskusi pertimbangan netizen. Diskusi pertimbangan netizen. Iya, DPN Papua. Awalnya tuh mau pakai tuh Dewan Perwakilan Netizen. Cuma nanti bilang kamu terlalu idealis sekali gitu. Iya. Oke, kali ini saya bersama kakak Fritz Ramandey, Kepala Komnas HAM Provinsi Papua. Tapi sebelum kita bicara masalah HAM, saya penasaran dengan kakak punya perjalanan karir. Iya. Nah, kalau kakak nih, Ramandey itu asli dari mana kakak? Yang pasti orang Papua asli Waropen. Waropen. Yes. Kalau dia punya mata rumah dari Waropen ya? Waropen. Bukan dari, biasa kan ada yang, saya dengar juga ada dari Sorong juga. Waropen. Memang satu mata rumah ya, Ramandey itu dapat. Waropen. Oh gitu. Kalau kakak sekolahnya sendiri? Saya SD YPK di Sesayati. Di Serui? Di Waropen. Waropen. Dulu kan kabupatennya Waropen ya, saya masih kabupaten Oh iya, Waropen ya. masih satu. Setelah itu SMP Negeri Waren. Oh iya. Setelah itu SMA 417 Serui. Setelah itu kuliah di beberapa kampus ya. Saya kuliah di beberapa kampus. Kenapa beberapa kampus kakak? Pindah-pindah gitu? Ya, situasi waktu itu ya, di tahun 90-an ya itu. Lalu saya menyelesaikan diploma 3 ilmu pemerintahan di Stisipol, Silas Papare Jayapura. Lalu saya lanjut di Extension Fakultas Hukum Uncen. Di Uncen. Tapi tidak selesai. Ini kenapa? Apa karena memang waktu kayak kakak bilang masalah panas kah? Atau memang masalah keuangan kah? Ya pokoknya ada berbagai masalah ya itu. Lalu saya kembali di Stisipol, saya menyelesaikan S1 Sosiologi. Sosiologi. Setelah menyelesaikan S1 Sosiologi, lalu saya lanjut S2. Di mana kakak? Di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jakarta. Di Sekolah Tinggi Jakarta ya? Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jakarta. Saya baru lulus itu 2003 ya. 2003. Nah, tesis saya itu yang menulis tentang salah satu saya punya tesis ya, itu menulis tentang pengaruh gerakan makar definisi dan teori
Makar, definisi dan teori itu di Gramedia ada. Itu tesis S2 saya. Tapi kalau saya punya skripsi S1 itu saya menulis tentang pengaruh gerakan Papua Merdeka. Pengaruh gerakan Papua Merdeka terhadap pembangunan di Irian Jaya. Waktu itu masih Irian Jaya. Oh iya. Gitu Abdul. Ya. Kenapa kakak bisa tulis pengaruh? Pengaruhnya apa nih kak? Ya waktu itu kan kemudian di Orde Baru ya, di rezim Orde Baru itu kan tidak banyak orang boleh bermimpi tentang menyebut Papua, apalagi menulis tentang OPM. Jadi ada dua istilah yang haram ya, waktu itu haram di rezim Orde Baru. Orang Papua tidak boleh menyebut Papua, tidak boleh mimpi Papua, tidak boleh menyebut Papua, apalagi menulis tentang Papua. Sangat tidak boleh waktu itu. Sangat tidak boleh. Walaupun tidak ada undang-undang yang menulis di situ ya, tetapi dia tersirat dalam rezim itu. Tersirat dalam rezim Orde Baru bahwa orang Papua dilarang menyebut tanah airnya sendiri gitu. Nah karena itu setelah saya kuliah, ini kenapa? Karena memang sengaja memang ditutupi sendiri kah atau seperti apa? Kalau dari kakak punya sudut pandang, itu kan sebelum kakak terlibat di Komnas HAM. Iya, waktu itu saya masih jadi mahasiswa ya. Waktu itu saya masih jadi mahasiswa. Saya di kampus di Istisipol. Waktu itu saya jadi ketua BPN. Badan Perwakilan Mahasiswa ya, dulu masih ada BPN, Badan Perwakilan Mahasiswa. Dulu masih pakai istilah Senat, di bawah BPM baru Senat kan. Iya. Jadi saya waktu itu ketua BPM di Istisipol itu. Nah, saya tertantang waktu itu karena kemudian membaca beberapa buku, terutama buku yang ditulis oleh Jopari, lalu beberapa artikel-artikel yang ditulis oleh Michael Manofandu, lalu Ferry Karet, beberapa orang Papua waktu itu, lalu dengar cerita soal bagaimana orang-orang Papua yang ke Inggris, ke Belanda. Lalu 98 itu kan ada reformasi ya. Iya. 97 ada reformasi. Nah, sehingga ketika saya selesai di 3 pemerintahan, lalu saya lanjut S1 sosiologi, saya tertarik untuk menulis skripsi waktu itu. Judulnya Pengaruh Gerakan Papua Merdeka. Nah, saya ingin melihat apakah gerakan Papua Merdeka ini dia akan berdampak terhadap pembangunan tidak. Dan waktu itu tidak ada dosen yang mau menjadi pembimbing saya ya. Nah, karena memang isu-isu ini panas. Jadi. Ya, karena isu itu panas ya, isu itu panas. Tapi kemudian dosen saya waktu itu almarhum Bapak Dan Dimara. Dia satu-satunya dosen dari FISIP Uncen yang kemudian juga mengajar di Istisipol, dan dia bersedia menjadi pembimbing saya. Saya coba menulis dan saya melihat gerakan ini dia akan memberi dampak, dan buktinya setelah reformasi ternyata gerakan Papua Merdeka itu memberi dampak terhadap Papua hari ini. Ada otonomi khusus begitu Abdul. Iya. Sekarang ada upaya pembangunan yang jalan. Benar sekali Kakak Fritz. Nah karena itu kemudian saya lanjut S2, saya menulis, saya melihat pada kasusnya ya, kasus-kasus banyak orang Papua ditangkap. Yang paling terkini adalah Pak Tomanggai. Dia ditangkap, didakwa subversi, lalu Teis, Pak Teis, Pak Tombenal, siapa namanya, Pak Alhamid, Herman Awom, John Mambon, Don Flasi, almarhum Philip Karma, kemarin mereka ditangkap gitu. Jadi kemudian tesis saya menulis tentang tuduhan makar ya. Jadi tesis saya itu menulis makar, definisi dan teori. Studi kasus Papua. Tentang Papua. Ya. Dan syukur saya ya bisa lulus dengan nilai A waktu ujian tesis. Luar biasa. Ya. Kakak, ini kalau kita bicara masalah HAM ini sangat unik sekali. Sebenarnya HAM ini maksudnya bagaimana kalau definisi masalah HAM ini? Apakah
kalau kita bicara masalah awam, ada yang bilang, itu pelanggaran HAM berat, ini pelanggaran HAM ringan. HAM sendiri ini bagaimana, Kakak? Di dalam undang-undang ya, Undang-Undang 39, dia telah merumuskan di situ bahwa pelanggaran HAM adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparatur negara yang mengakibatkan hilangnya hak hidup atau hak-hak lain. Itu dalam definisi pelanggaran HAM yang dianut oleh Indonesia di dalam Undang-Undang 39. Gitu. Oh. Tapi kalau kemudian kita bicara pelanggaran HAM berat sesuai dengan Undang-Undang 26 2000 adalah perbuatan yang harus memenuhi dua unsur paling penting. Unsur apa itu, ya, dia sistematis dan meluas. Meluas. Nah, kalau sistematis itu ada yang komando, ada yang memberi komando, dan ada yang bertanggung jawab. Kalau dia meluas, itu misalnya dia menyerang komunitas masyarakat tertentu, dan kemudian dia meluas yang mengakibatkan orang-orang lain itu hak-haknya terganggu, hak-haknya hilang, dan tidak bisa mengakses kepada kepentingan-kepentingan publik untuk pemenuhan hak asasi. Gitu. Jadi salah satunya yang Kakak lihat kalau yang meluas ini, meluas misalnya kita pernah lihat Abe Purah berdarah. Oh iya. Itu ada penyisiran untuk kelompok masyarakat pegunungan secara khusus. Itu dia meluas. Ya itu. Dan dalam konteks Papua itu kita punya kasus Abe Purah berdarah, itu memenuhi unsur pelanggaran HAM berat. Kita punya pembongkaran gudang senjata di Wamena, itu memenuhi unsur pelanggaran HAM berat. Lalu kita punya kasus lagi di Papua tentang Wasior. Jadi ada pembunuhan anggota BRIMOB, kemudian ada penyerangan, ada penyisiran. Itu dia masuk pelanggaran HAM berat. Yang paling terakhir adalah kasus Paniai. Kasus Paniai 2014 yang sekarang sedang berlangsung sidangnya di Makassar. Itu masuk unsur pelanggaran HAM berat. Pertanyaannya, apakah ada istilah pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan? Tidak ada. Oh, tidak ada. Di dalam undang-undang kita itu hanya ada pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat. Itu. Berarti pelanggaran HAM sama pelanggaran HAM berat. HAM berat. Tidak ada ringan, tidak ada berat. Tidak ada ringan, tidak ada berat. Itu. Yang ada, tidak ada ringan. Tidak ada ringan, tidak ada biasa. Iya. Yang ada itu pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat. Karena kita bicara kan HAM, definisi HAM kan hak asasi manusia. Betul. Untuk mendapatkan apa yang dia bisa dapatkan. Betul. Kalau kita bicara secara ini kan HAM. Ya. Terus kalau bicara masalah beberapa kasus ya, kayak Kakak bilang masalah penyisiran dan segala macam, apa bedanya pelanggaran HAM sama pelanggaran hukum? Ya, kalau pelanggaran HAM itu perbuatan yang tadi saya sebut ya, memenuhi dua unsur itu. Dua unsur itu, sistematis dan meluas. Sistematis dan meluas. Kalau pelanggaran hukum adalah perbuatan seseorang ya. Kalau pelanggaran hukum itu perbuatan seseorang. Ini bisa individu kah? Jadi itu dia masuk kategori pidana. Pidana itu perbuatan seseorang dan pertanggungjawabannya individu. Tapi kalau pelanggaran HAM itu dia pertanggungjawabannya komando. Jadi secara harafiah itu pelanggaran hukum adalah perbuatan seseorang dan pertanggungjawabannya adalah individu. Orang mencuri, orang membunuh, itu pertanggungjawabannya individu. Itu. Kalau pelanggaran HAM adalah pertanggungjawaban komando. Kalau komando itu dia akan berjenjang A, B, 1, 2, 3 dan berarti ada tingkat-tingkatannya. Ya, jadi ada tingkatan-tingkatan. Pelanggaran HAM itu ada tingkatan-tingkatan pertanggungjawabannya. Itu perbedaannya di situ. Nah, dalam konteks pelanggaran HAM itu dia ada dua, ada pelanggaran sipil dan politik, tapi juga ada pelanggaran ekonomi, sosial dan budaya. Itu. Nah, kalau pelanggaran ekonomi, sosial dan budaya, misalnya orang tidak bisa berobat secara baik, atau hak dia untuk sehat terabaikan, hak atas pendidikan terabaikan, hak pangan sandang itu juga terabaikan. Nah, itu. Tapi kalau pelanggaran sipil dan politik adalah hak hidup, misalnya hak hidupnya terabaikan, hak ikut serta dalam pemerintahan, misalnya
itu terabaikan dan lain sebagainya. Begitu. Oke kakak. Nah, Jadi begini, sebelum kita masuk ke yang lebih panas kakak. ya. Kita kakak minum dulu, kakak minum dulu. Kakak minum dulu. Ya. Sebelum kita masuk ke yang lebih panas, Ya. kita yang ringan-ringan dulu sambil. Sekarang begini kakak. Kalau banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM ini kan yang terjadi di Papua dari tahun ke tahun kan pasti banyak kali pelanggaran HAM. Ya. Ini apakah dari Komnas HAM yang turun langsung ke lapangan untuk melihat keadaan atau bagaimana untuk masyarakat melapor ketika terjadinya saya mendapat pelanggaran HAM? Ya. Dia merasa dia mendapat pelanggaran HAM. Apakah dia datang melapor atau memang Komnas HAM sendiri punya tim sendiri untuk turun langsung? Itu bagaimana kakak? Jadi di Komnas HAM itu ada mengenal dua hal ya. Ada pengaduan langsung, orang datang ke kantor Komnas HAM atau mengirim surat atau telepon, itu pengaduan langsung ya. Oh iya. Yang kedua adalah pengaduan proaktif. Pengaduan proaktif itu Komnas HAM yang datang. Turun langsung Turun ke lapangan, itu pengaduan proaktif. Jadi Komnas HAM akan lihat ada satu peristiwa misalnya dalam kasus mutilasi yang di Timika. Oh iya. Nah itu Komnas HAM datang, itu pengaduan proaktif itu. Atau kemudian memantau melalui media-media. Ini ada peristiwa, ada sekolah yang dipalang, ada busung lapar, ada yang tidak bisa berobat. Dalam kasus COVID misalnya, itu Komnas HAM datang ke instansi-instansi teknis. Gitu. Nah, berbeda dengan yang tadi saya sebut, jadi orang bisa langsung datang mengadu kepada Komnas HAM. Gitu. Begini kakak Fritz, tadi kakak sentil sedikit masalah di Timika. Ya. Kalau dari Timika sendiri itu pelanggaran HAM atau pelanggaran hukum? Dalam konteks kasus mutilasi di Timika adalah itu pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM. Itu pelanggaran HAM. Kenapa dia pelanggaran HAM? Karena ada penyiksaan, pembunuhan kilat, dan mutilasi, sehingga dia pelanggaran HAM. Nah, jadi ada kasus-kasus pelanggaran HAM yang kemudian oleh Komnas HAM ini dia masuk pelanggaran HAM, tapi prosesnya adalah proses hukum. Gitu. Sehingga nanti dalam proses hukum itu Komnas HAM akan merekomendasikan bahwa perbuatan pidana dari seseorang ini mengakibatkan terjadi pelanggaran HAM terhadap hak hidup, terjadi pelanggaran HAM memenuhi unsur penyiksaan dan seterusnya, seperti begitu. Nah, sehingga kita bisa menyampaikan kepada penegak hukum lain untuk kemudian menjadi pertimbangan dalam penerapan pasal dalam tuntutan, begitu. Berarti kalau untuk di Timika itu adalah pelanggaran HAM, yang dimana untuk prosesnya sendiri proses hukum. Pelanggaran HAM yang upaya penegakan hukumnya melalui peradilan umum, begitu. Ini saya mau tanya lagi, mungkin agak sedikit sensitif, Kak. Ya. Kita bicara masalah Papua ini memang sensitif sekali. Saya juga takut sih sebenarnya. Ya. Tapi kayak tadi sama orang hebat, jadi saya juga wanti-wanti sebenarnya. Begini kakak, misalnya kalau kita bicara banyak sekali kejadian-kejadian, kalau dari sudut pandang jurnalistik, kakak kan pernah di jurnalistik. Iya, saya deklarator AJI ya. Iya. Saya deklarator AJI. Tahun 99 itu saya deklarator AJI di Papua. Kalau untuk dari kakak punya sudut pandang sendiri, banyaknya pelanggaran hukum di Papua ini tidak akan pernah habis atau bagaimana? Nah, kita lihat macam kalau di Eropa ya, di Belanda itu misalnya beberapa lembaga pemasyarakatnya tutup. Iya. Kenapa? Karena tidak ada orang lagi yang mau dihukum, dimasukkan ke dalam penjara. Jadi beberapa lembaga misalnya di Belanda itu ditutup, dirubah. Yang dulu menjadi lembaga pemasyarakatan dirubah untuk kepentingan publik yang lain. Karena apa? Karena kesadaran hukum orang-orang itu sudah baik. Gitu.
Dari masyarakatnya sendiri? Dari masyarakatnya sendiri. Gitu. Nah kalau di Indonesia itu lapasnya jadi tidak cukup, over kapasitas. Lapas yang hanya satu kamar yang hanya boleh isi misalnya 10 orang, itu sudah lebih sampai 30 orang. Itu coba cek lapas-lapas yang ada di Abe Pura. Saya tahu Abi pernah masuk penjara. Kalau tidak masuk penjara juga, maksudnya kalau berkunjung iya. Oh, berkunjung silaturahmi di sana iya, lapas Doyo, lapas Ade. Ya. Tapi kalau Nah kita kalau lihat, nah Abi lihat lapas Abe Pura, lapas narkotika, lapas anak, itu over kapasitas semua. Iya. Pertanyaannya kenapa bisa over kapasitas? Karena kesadaran hukum masyarakat itu rendah. Itu satu. Yang kedua, kenapa orang yang sudah masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan ya? Lapas itu lembaga pemasyarakatan. Artinya kalau orang masuk ke lapas, dia keluar, itu dia harus mengalami sebuah perubahan tersendiri dalam sikap. Bagaimana mereka di dalam juga dibentuk untuk menjadi lebih baik. Iya itu. Tapi kalau kita lihat banyak residivis banyak. Orang yang baru masuk, orang yang baru keluar, lewat 1 minggu balik lagi masuk. Kejadian. Nah, tapi ini pengalaman kakak. Saya pernah ke Lapas Doyo. Iya. Saya pernah tanya ke beberapa orang di sana. Alasannya begini. Saya tanya, kenapa sudah pernah masuk, terus pada saat keluar datang lagi? Alasannya karena masalah psikologis. Dia tidak mendapat sesuatu yang dia dapat nyaman di dalam, tapi ketika dia berbaur di luar, dia tidak dapat. Bisa dapatnya begitu kalau di Doyo. Itu bagaimana kakak? Saya pikir itu alasan yang tidak tepat ya. Alasan yang tidak tepat. Yang jadi soal itu karena ada 2 hal. Pembinaan kita di seluruh lapas di Indonesia itu pembinaan yang sifat insidentil. Gitu. Jadi pembinaannya tidak paripurna, tidak lengkap. Sehingga orang itu keluar, dia paling tidak harus menjadi pelopor pembinaan hukum di masyarakat. Gitu. Jadi misalnya dia itu dalam kasus narkotika sama kasus pencurian, dia di dalam itu masih berkomunikasi dengan komunitas dia di luar. Bahkan tidak jarang ada sejumlah orang yang walaupun di dalam tahap penjara, dia masih mengendalikan aktivitas-aktivitas, terutama pencurian sama narkotika. Gitu. Sehingga tidak jarang begitu dia keluar, dia hanya pindah tempat, dia tetap ada di dalam siklus jaringan pencurian dan jaringan narkotika. Itu masalahnya. Jadi bukan soal tidak nyaman atau tidak nyaman. Itu. Ini rantai ini tidak putus ketika orang masuk di dalam lapas. Itu dari masalah. Itu masalah kedua. Masalah pertama memang sistem pembinaan kita di lapas-lapas di seluruh Indonesia minim ya. Itu tidak pas. Oh, tidak pas. Ya, jadi pembinaannya tuh orang keluar dia bukan mengalami perubahan, tapi orang keluar dia justru mengulangi perbuatan. Ini apa? Karena psikologis dari lembaganya sendiri mereka tidak bimbing secara baik atau sistemnya yang salah. Sistemnya yang salah. Berarti kalau kita bicara sistem, memang sistem yang sekarang kakak lihat dari sudut pandang yang ada sekarang memang bagaimana? Ya, dari aspek regulasi itu benar, tapi sistemnya yang tidak dijalankan itu menjadi masalah. Orang over kapasitas dalam lapas saya sudah salah. Over kapasitas di dalam saya sudah salah. Iya. Gitu. Yang kedua, pengawasan di dalam lapas itu bukan pengawasan yang humanis lagi. Gitu. Jadi orang di dalam itu kan begitu dia ditetapkan sebagai narapidana, sebenarnya dia sudah masuk dalam mekanisme pembinaan. Nah, misalnya dia 1 tahun, mekanisme pembinaan 1 tahun itu mestinya dia akan mengalami perubahan, tapi yang terjadi tidak. Gitu. Oke, kakak, apa bedanya masalah kita bicara HAM, bedanya HAM internasional dengan HAM nasional, apa ada perbedaan? Kalau bilang perbedaan, sebenarnya secara keseluruhan dunia itu punya satu yang disebut DUHAM ya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Jadi DUHAM itu satu saja, itu yang berlaku secara keseluruhan dan ini melingkup semua hak asasi. Iya, di dalam DUHAM itu kan kemudian ada misalnya konvensi tentang kasus-kasus tertentu. Oh, iya. Itu.
Nah, di semua negara itu dia tidak bisa mengadopsi semua yang menjadi sebuah mekanisme internasional, tidak bisa. Itu. Dia akan mengadopsi bagian-bagian yang bisa dilaksanakan di dalam negaranya. Tetapi semua negara anggota PBB itu dia terikat menjadi anggota Dewan HAM. Nah, kalau dia terikat dalam anggota Dewan HAM, maka dia akan tutup pada prinsip-prinsip HAM yang berlaku universal. Oke. Nah, di Indonesia kita hanya bisa mengadopsi beberapa hal. Gitu. Misalnya hak sipil dan politik Undang-Undang Nomor 12 itu kita tidak mengadopsi seluruh prinsipnya. Kita hanya mengadopsi beberapa prinsip yang bisa dilaksanakan. Oh iya, beberapa prinsip saja. Iya, itu. Atau Undang-Undang Nomor 11 tentang pemenuhan hak ekosop. Itu seperti apa, Kakak? Kita tidak bisa mengadopsi semua, kita hanya mengadopsi sebagian, gitu. Nah, misalnya sekarang kita baru bisa mengadopsi standar bisnis dan HAM. Nah, standar bisnis dan HAM ini kan kita akan bawa ke korporasi-korporasi besar, perusahaan-perusahaan besar untuk menerapkan standar bisnis dan HAM, gitu. Jadi setiap tahun, 2 tahun dan 4 tahun Indonesia akan melaporkan kepada mekanisme Dewan HAM bahwa yang diadopsi Indonesia ini kita bisa melaksanakan ini. Yang ini tidak bisa karena sistem hukum kita tidak memungkinkan, begitu. Sistem hukum kita tidak memungkinkan untuk menerapkan prinsip HAM yang lain. Gitu. Berapa banyak kasus HAM dari tahun 2020 sampai sekarang, kalau Kakak lihat? Kalau kita 2020 sampai sekarang itu kasus kekerasan masih nominasi ya. Kasus kekerasan ya. Kekerasan seperti apa, Kakak? Kekerasan misalnya aparat menembak warga sipil, sebaliknya warga sipil melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap warga sipil yang lain, atau kelompok sipil bersenjata melakukan penganiayaan terhadap warga sipil yang lain dan menembak aparat TNI Polri. Jadi siklus kekerasan di sini, Abdul. Jadi Papua itu bukan daerah konflik. Sebenarnya? Bukan. Papua itu bukan daerah konflik. Papua itu daerah rawan konflik. Itu kenapa? Beda ya? Iya. Beda. Kalau dulu Aceh itu daerah konflik. Aceh itu daerah konflik. Kalau Papua bukan daerah konflik. Papua itu wilayah rawan konflik. Kenapa bisa rawan konflik, Kakak? Kenapa dia rawan konflik? Dia rawan konflik karena tiba-tiba ada penyerangan di sini, tiba-tiba ada penyerangan di sini, tiba-tiba ada penyerangan di sini, tiba-tiba ada demo yang di sini, tiba-tiba ada konflik soal hak agraria, tiba-tiba ada konflik soal kelaparan, kekeringan. Nah, itu indikator-indikator Papua itu daerah rawan konflik. Satu lagi, Kakak, genosida itu bagaimana? Kita di dalam prinsip HAM itu kita tidak mengadopsi genocide. Di dalam mekanisme HAM kita itu kita tidak mengadopsi pelanggaran HAM dalam unsur genocide, tidak. Bahwa kemudian orang dulu bilang HIV itu genocide. Iya. Karena penyakit yang merambat. Tidak bisa, HIV bukan genocide, Abdul. Genocide itu kan operasi yang sistematis dan menyerang komunitas tertentu. Itu genocide. Jadi ada operasi yang sistematis itu. HIV bukan genocide. Apakah HIV hanya ada di Papua atau hanya ada di Afrika Selatan? Tidak. HIV adalah masalah global, jadi tidak bisa dikategorikan sebagai genocide. Bahwa kemudian obat-obat itu tidak bisa merawat orang-orang secara baik, itu pelanggaran hak asasi manusia. Oke. Jadi tidak bisa kita mengatakan itu genocide. Ya, berarti genocide ini sistematis. Genocide itu operasi yang memang diarahkan secara khusus untuk komunitas tertentu. Itu genocide, ya itu. Jadi membunuh orang-orang ini saja. Misalnya Abdul asli mana? Peranakan, Kakak. Ya. Jadi Papuanya. Cukup diarahkan untuk orang-orang Peranakan Papua. Oke. Jadi itu saya diarahkan kepada mereka. Kejahatan genosida itu namanya. Oke. Nah, begitu Abdul.
Gitu. Tadi kakak ada ulik sedikit masalah sipil tembak sipil, aparat tembak sipil, itu masuk kategori kasus pelanggaran HAM atau bagaimana? Pelanggaran hukum itu definisinya bagaimana kakak? Kalau kelompok sipil bersenjata pegang senjata dan TNI Polri pegang senjata, mereka saling menembak, itu tidak berlaku hukum HAM. Tidak berlaku. Itu masuknya dalam apa kakak? Dia masuk prinsip dalam konteks Papua tidak bisa masuk di hukum perang, tidak bisa. Karena Papua bukan wilayah perang gitu. Tapi ketika ada TNI pegang senjata, aparat sipil pegang senjata, mereka head to head saling menembak, itu tidak berlaku hukum HAM. Tapi dia berlaku apa? Dia berlaku hukum pidana. Itu hukum pidana. Iya. Gitu. Dia tidak berlaku hukum HAM di situ. Tapi ketika ada yang teriak HAM, ya misalnya seseorang, misalnya kelompok sipil bersenjata itu sudah menyerah, iya. dia sudah dibawa baik-baik, baru dia ditembak, berlaku hukum HAM di sini. Gitu. Nah, berbedanya dalam hukum HAM itu adalah selalu diarahkan kepada siapa? Diarahkan kepada negara. Itu bedanya di situ. Hukum HAM itu selalu diarahkan ke pertanggungjawabannya negara. Karena itu seluruh aparatur negara itu harus patuh kepada yang namanya SOP, standar operasional prosedur. Gitu. Jadi kendati dia itu kelompok sipil bersenjata, kalau dia sudah menyerah, tidak boleh ditembak. Dia harus dibawa baik-baik. Atau misalnya dia sudah dilumpuhkan, Iya. dia harus dibawa baik-baik. Karena itu di dalam SOP TNI Polri itu ada yang namanya SOP. SOP itu bagaimana, kapan seseorang bisa ditembak, kapan seseorang itu diberi peringatan, kapan seseorang dilumpuhkan. Gitu. Nah, kalau ada pertanyaan, kalau mereka yang menembak bagaimana? Iya. Kalau dia yang menembak, maka berlaku hukum kriminal. Kalau dia yang nembak, kelompok sipil bersenjata kalau iya. ya menembak, maka yang berlaku pada dia adalah itu kriminal. Karena wilayah itu Papua sekarang bukan wilayah perang, semua bisa berlaku hukum. Iya, kayak tadi kakak bilang masalah Papua ini adalah tempat rawan. Dia wilayah rawan konflik. Dia wilayah rawan konflik. Begitu. Oke kakak Fritz, ini unik sekali. Kita bicara masalah HAM di Papua sampai banyaknya media. Kakak memang kan salah satu jurnalis juga. Kenapa hanya media luar ketika kita lihat beberapa kejadian seperti di Papua, misalnya kejadian kecelakaan, jarang sekali diangkat. Kenapa hanya itu ya, tadi kakak bilang, apakah karena memang Papua rawan konflik, jadi media luar lebih senang mengangkat berita-berita tentang Papua? Ada problem di media di Papua ya. Media-media di Papua itu problemnya adalah media-media yang tidak mapan. Mapannya bagaimana kak? Tidak mapan, sehingga dia punya apa yang disebut dengan politik redaksi. Dia harus cari berita yang bisa dijual. Dia harus cari berita yang mendatangkan uang dan menjaga hubungan. Media itu kan tidak punya prinsip ya. Media itu kan punya prinsip pengawasan publik, pendidikan, hiburan, tapi media juga dia harus menjalankan bisnis. Dia harus menjalankan bisnis. Nah, problem kita, media-media kita di Papua adalah media-media yang tidak mapan dari aspek kesejahteraan wartawan. Sehingga itu di Papua sekarang begitu banyak media, tapi semua media itu tidak mapan. Lalu pertanyaannya, apakah TVRI antara media-media itu tidak mapan? Dia media yang mapan, tapi dia milik pemerintah. Dia tidak mungkin memberitakan berita-berita yang memojokkan pemerintah. Oh iya. Karena di bawah naungan. Di bawah naungan. Yang lain, media-media grup, misalnya Jawa Post Group, Cendrawasih Post itu dia grup Jawa Post. Apakah media ini tidak mapan? Media ini mapan, itu. Tetapi grup Jawa Post yang ada di tempat lain itu berbeda penerapan standar kesejahteraan dengan grup Jawa Post yang ada di Papua. Itu problem di situ. Investigasi sebuah kasus di Papua itu sangat mahal.
itu sangat mahal. Jadi problemnya media kita banyak di Papua, tetapi media yang banyak itu tidak memiliki kemapanan ya, baik secara manajemen tapi juga soal kesejahteraan, itu masalah. Nah, sehingga tidak heran media-media internasional, media-media asing itu butuh investigasi yang lama, lalu dia bisa melakukan publikasi yang baik karena dia akan menggunakan mitra-mitra dia yang ada di Papua. Lalu apakah media-media mainstream seperti Kompas, Tempo, Media Indonesia, bagaimana mereka? Media-media mainstream di Indonesia itu juga tidak memiliki sensitivitas terhadap isu-isu yang ada di wilayah. Nah, itu jadi masalah. Begitu, Abdul. Oke, Kakak. Sebenarnya definisi seorang jurnalis untuk memberitakan sebuah informasi kepada masyarakat yang baik dan benar untuk masyarakat bisa kembali mempercayai jurnalis, itu seperti apa untuk pemberitaan yang baik sebenarnya? Saya berulang kali mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Publik itu adalah jurnalis. Berbeda dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Gitu. Kalau Dewan DPR itu dia hanya dipilih oleh mungkin 10.000 orang. Iya. Karena itu dia bukan Dewan Perwakilan, karena itu dia menggunakan Dewan Perwakilan Rakyat, dia mewakili komunitasnya. Tapi kalau seorang jurnalis, ketika dia melaksanakan tugas sebagai seorang jurnalis, dia melaksanakan tugas sebagai Dewan Perwakilan Publik. Karena dilindungi oleh undang-undang dan dia bekerja untuk publik. Nah, seorang jurnalis itu dia harus paling tidak mengembang prinsip-prinsip jurnalistik 5W1H yang sejenisnya ya, itu harus diemban oleh wartawan secara khusus, tapi juga media dalam manajemen pemberitaan itu. Nah, saya pikir di Papua itu kita punya banyak kawan-kawannya. Di zaman saya ketua AJI belum banyak media itu. Tapi ada mekanisme untuk diskusi secara intens wartawan tentang kasus. Nah, kita secara bersama-sama akan memberi dukungan untuk peliputan-peliputan. Itu di zaman saya ketua AJI. Ada diskusi yang rutin. Ada diskusi yang rutin di dalam wartawan. Oh, ini ada kasus ini, perlu peliputan. Jadi ada media-media, kemudian kita berkumpul, kita diskusi. Ini kasus ini dia akan berdampak kepada ini, bla bla bla. Kita akan bawa ke masing-masing redaksi kita, lalu kita akan sampaikan, saya akan bikin liputan begini. Jadi ada peliputan yang terencana. Nah, seperti itu. Nah, di era otonomi khusus harus diakui ya, sudah wartawan terpecah dalam segmentasi. Ini wartawan ring 1, ini wartawan ring 2. Ya, ini sudah begitu. Semua sudah terbagi. Semua sudah terbagi, dan sekali lagi banyak wartawan yang kritis, tapi kemudian dia mengalami hambatan ketika mau melakukan investigasi atau penulisan-penulisan yang panjang, terutama soal investigasi, itu jadi masalah. Dan yang berikut soal kemapanan media, itu jadi masalah. Tentu sebagai ketika saya dulu tahun 98 ke 99 saya datang ke Jakarta, lalu saya ke Jogja. Waktu itu belum ada organisasi Aliansi Jurnalis Independen AJI ya. Iya. Waktu itu hanya ada satu organisasi yang namanya Persatuan Wartawan Indonesia, PWI. Setelah saya pulang dari sana, saya diberi mandat untuk coba menggalang pendirian organisasi AJI. Lalu kami tidak banyak waktu itu, kami ada kurang lebih 9 orang. AJI dan PWI ini memang berbeda ya, Kakak? Setelah organisasi berbeda. Satu-satunya organisasi yang dibentuk di era reformasi adalah AJI. Tapi sebenarnya, Abdul, AJI itu sudah dideklarasi di Kaliurang, Jogja itu tahun 94. Berarti sudah sangat lama. Sudah sangat lama. Tapi waktu itu tidak bisa kita melakukan aktivitas besar karena Orde Baru hanya mengakui PWI. Tidak boleh ada organisasi jurnalis yang lain. Nah, sehingga di 94 sampai 2009 itu kami bekerja di bawah tanah, menggalang isu buruh dan sejenisnya, menggalang serikat-serikat pekerja gitu. Nah, kami baru bisa booming itu di ketika bersamaan dengan reformasi. Jadi 97 reformasi, AJI juga mulai bergerak bebas.
mulai tampil walaupun sejumlah deklarator haji resikonya masuk penjara. Saya jadi ketua haji pertama kali di Papua 2009, kantor haji disikat di Pura-Poranda. Ada orang yang masuk ke dalam kantor haji, lalu kami punya 2 unit komputer dikasih hancur, meja kaca-kaca dikasih hancur, meja tempat saya kerja dikasih hancur dan lain sebagainya. Itu tragedi yang terjadi di haji. Yang lain adalah Itu kita tahu orang-orangnya siapa? ya kita sebenarnya tahu ya, karena kami bikin laporan polisi. Lalu polisi waktu itu saya ingat Kapolresnya adalah Daud Sihombing. Daud Sihombing panggil saya, "Ade, ini kami tidak bisa lanjutkan karena pelakunya tidak bisa disentuh oleh kepolisian." Ya sudah. Itu alasannya. Itu alasannya. Jadi ketika itu saya ketua haji. Itu. Dan ketika saya jadi ketua haji itu luar biasa. Tekanan itu luar biasa. Berarti selama kakak Fritz menjadi seorang jurnalis sangat banyak terintimidasi juga. Sangat banyak karena saya sebagai ketua haji, kami deklarasi haji itu di Bucen 4. Oh, Bucen 4. Dulu ada kantor Tifairian di situ, kami 9 orang berkumpul deklarasi haji. Itu. Ketua haji pertama adalah Pak Kris Ansaka. Oke. Pak Kris Ansaka, kemudian saya. Tapi tentu sebagai deklarator, ya saya sangat bertanggung jawab terhadap masa depan haji. Gitu. Sehingga ketika saya jadi wartawan itu intimidasinya banyak sekali. Intimidasi dari satuan-satuan intelijen, intimidasi juga dari Pemda. Itu saya bahkan waktu itu berkonflik dengan salah satu gubernur waktu itu ketika saya deklarasi haji. Dan resikonya sangat besar. Tapi Ini sebenarnya mereka menginginkan apa? Sedangkan ini kan adalah bagaimana asosiasi jurnalis sebagai ujung tombak pemberitaan masyarakat sebenarnya kan. problemnya waktu itu Abdul, haji tidak diakui saja. Oh, tidak diakui. Haji tidak diakui, sehingga ya Sampai sebrutal itu di kantornya di Pura-Poranda kan. pura-pura itu di zaman saya ketua haji. Wow. Banyak wartawan haji diintimidasi, gitu. Intimidasi. Bahkan teman-teman akhirnya menyerah mau kembali ke PWI gitu, di zaman itu ya. Jadi 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 itu situasinya sangat berat. Wartawan sangat direpresi, terutama kawan-kawan haji gitu. Lalu di 2004 ya, di 2004 masuk dalam pemilu langsung pertama karena saya ketua haji. Iya. Saya diutus oleh kawan-kawan menjadi anggota Bawaslu waktu itu. Anggota Bawaslu. Setelah itu saya diganti oleh Chuning Levy. Satu-satunya dalam sejarah haji yang jadi ketua haji 2 periode di zaman itu saya. 2 periode. 2 periode. Jadi 3 tahun terus 3 tahun. Yang lain tidak boleh. Tapi karena waktu itu tidak ada orang bersedia mau memimpin haji karena situasi represinya sangat masih panas sekali kan. masih panas, sehingga ya sudah saya tetap mengambil risiko terburuk dan saya jadi ketua haji walaupun dapat intimidasi yang sangat banyak, saya tidak pernah lari meninggalkan haji, kantor haji. Saya tetap bekerja seperti biasa. Di zaman saya jadi aktivis mahasiswa juga. Prinsip kakak waktu itu pada saat menjadi seorang jurnalis apa untuk memperjuangkan? Bagi saya itu kepentingan publik itu di atas kepentingan pribadi. Kepentingan publik ya, kepentingan publik itu di atas kepentingan pribadi. Nah waktu itu memang saya dicap banyak hal ya. Saya aktivis mahasiswa, saya juga aktivis untuk Presidium Dewan Papua. Gitu. Nah di tahun 2000 itu kan ada kongres, ada musyawarah 2 Papua, lalu ada Kongres 2 Papua. Saya itu ditunjuk secara aklamasi oleh seluruh mahasiswa Papua di seluruh dunia. Ditunjuk langsung? Ditunjuk langsung oleh seluruh mahasiswa Papua di seluruh dunia. Yang ada di Australia, di Belanda, di Inggris, di Eropa, di Pasifik. Itu tahun 2000. Ya. Alasannya ditunjuk waktu itu? Waktu itu tidak ada mahasiswa yang bisa dipercaya waktu itu untuk menjadi delegasi mahasiswa. Sehingga saya didaulat dipaksa menjadi ketua delegasi mahasiswa. Untuk masuk ke mana? Untuk masuk ke
Dubes, musyawarah besar 2. Lalu saudara Martinus Werimun, waktu itu jadi ketua Senat Uncen. Dia masuk menjadi tim perumus, saya didaulat. Saya didaulat menjadi ketua delegasi, dan sampai di Kongres 2 di Gor Cendrawasih, itu saya didaulat menjadi ketua panel mahasiswa di Dewan Presidium Papua. Waktu itu resikonya sangat berat. Kami sangat diintimidasi oleh tentara waktu itu masih sangat dominan itu. Waktu itu. Jadi semua kawan-kawan mahasiswa yang ada di Eropa, yang ada di Amerika, yang ada di Australia, yang ada di Pasifik, yang ada di Jawa, Bali, di Papua, kemudian menunjuk saya sebagai ketua panel mahasiswa di Presidium. Itu resiko intimidasinya untuk membawa banyaknya suara untuk masyarakat Papua. Untuk menyatakan sikap mahasiswa di Kongres. Oh, sikap mahasiswa. Sikap mahasiswa. Dan saya membacakan sikap mahasiswa di Kongres. Sikap apa? Sikap mahasiswa untuk mendukung gerakan Papua Merdeka waktu itu. Nah, waktu itu sikap mahasiswa adalah sikap mahasiswa waktu itu adalah perjuangan damai yang menjunjung demokrasi dan hak asasi manusia. Oh iya. Dan itu saya tampil di media, saya membacakan sikap mahasiswa waktu itu. Saya ketua panel itu sampai 2005. 2005 ya. Baru saya diganti, saya mengundurkan diri karena saya sudah jadi ketua. Saya anggota Komnas HAM waktu itu, saya anggota Panwaslu selesai, saya jadi anggota Komnas di 2005, sehingga untuk persyaratannya saya harus mengundurkan diri sebagai ketua panel di Presidium Dewan Papua, dan kemudian saya diganti oleh saudara Thomas Ondi, Bupati Biak. Oh iya. Nah, itu di dalam gerakan mahasiswa. Oke, kakak, ini sangat unik sekali. Kakak bicara masalah perjuangan Papua memang sangat luar biasa sekali. Ya. Saya lupa dulu, saya juga dulu di GMKI. Saya Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia ya. Oh, Gerakan Kristen. Ya, ketika terjadi gejolak, saya mendeklarasikan GMKPB, Gerakan Mahasiswa Gerakan Mahasiswa Kristen Papua Barat. Papua Barat. Gerakan Mahasiswa Papua Barat. Kristen Papua Barat. Khusus Papua Barat. GMKPB. Itu tahun berapa? Itu 2000. Tahun 2000. Tahun 2000 saya mendeklarasikan. Berarti kakak Fritz ini punya tanggung jawab banyak sekali. Ya dulu. Tapi lu tanggung jawab banyak. Saya mendirikan GMKPB, kemudian saya dalam sejarah GMKI itu hanya 2 orang yang keluar dari GMKI. TB Simatupang berkonflik dengan Leimena, lalu Leimena keluar sebagai anggota GMKI. Saya setelah mendeklarasikan GMKPB menyatakan keluar dari GMKI tahun 2000. Tahun 2000 itu. Saya juga deklarator salah satu gerakan mahasiswa di Papua namanya SMC PKK. Itu apa? Solidaritas Mahasiswa Cendrawasih, Pencinta Kebenaran dan Keadilan. Begitu. Berarti perjuangan ini sangat panjang. Ya, sejarah saya jadi aktivis mahasiswa dan jurnalis. Sampai hari ini saya sudah menulis buku 19 buku. 19 buku? Ya, saya sudah menulis 19 buku. Terakhir buku saya itu Abdul, buku saya menulis tentang Persipura sepak bola dari negeri Cendrawasih. Luar biasa. Gitu. Tapi kakaknya juga salah satu ketua Komnas HAM terlama juga kakak. Itu kenapa nggak bisa terlama kakak? Sebenarnya bukan terlama. Saya kan begini, saya dulu anggota Komnas. Apa karena memang sudah tidak ada yang dipercayakan lagi kayak tadi kakak bilang sebelumnya, banyak sekali yang memang sudahlah dipilihlah kakak Fritz. Sebelum saya kan ada Pak Freddy Toam, Kepala Komnas, lalu Julius Ongge. Nah, setelah Julius Ongge tidak ada lagi ketua Komnas, yang ada kepala perwakilan. Saya jadi kepala sekretariat, terus saya sempat ke Aceh sebentar. Terus saya balik oleh negara, saya ditunjuk, diberi kepercayaan jadi kepala Komnas HAM sejak 2011 sampai sekarang.
2011. 2011 sampai sekarang. Itu lama sekali kakak. Itu punya tanggung jawab yang besar sekali. Resiko kerja di Komnas HAM di wilayah Papua itu berat. Iya. Apalagi tadi kakak sudah ulik sedikit bahwa ini adalah tempat rawan. Iya. Yang dimana juga kalau saya ketemu tentara dan polisi, saya akan dicurigai oleh kelompok sipil bersenjata, Dewan Adat dan lain sebagainya. Saya pro Indonesia. Kalau saya ketemu kelompok sipil bersenjata, TPNPB, TPNOPM, saya dicurigai bahwa saya pro Papua Merdeka. Jadi yang paling berat kerja di Komnas HAM itu menjaga integritas, menjaga kepercayaan. Itu yang paling susah bekerja di Komnas HAM. Dan puji Tuhan, saya bisa melaksanakan ini baik, tentu karena ajaran Yesus. luar biasa. Yesus mengajarkan setiap orang percaya tentang ajaran cerdik tulus. Dan syukur saya masih bisa dipercayakan sebagai kepala Komnas HAM sampai hari ini. Risiko bekerja di Komnas HAM itu terlalu berisiko tinggi. Kita ketemu pihak birokrasi, kita dituduh, kita ketemu sana dituduh. Tapi saya akan menjelaskan kepada mereka, Komnas HAM itu menganut prinsip imparsialitas. Jadi, walaupun ini lembaga negara, tetapi Komnas HAM itu terikat dengan mekanisme ANDRI. ANDRI itu sebuah mekanisme internasional di lingkungan HAM, bahwa kendati ini lembaga nasional, tetapi kami terikat dalam prinsip-prinsip ANDRI. Apa itu prinsip-prinsip ANDRI? Prinsip-prinsip imparsialitas. Itu harus menjaga prinsip-prinsip kemanusiaan. Itu harus kami jaga baik. Dan saya bersyukur sama aparat TNI Polri, Bapak Gubernur, para bupati, bisa percaya dan mendengarkan penjelasan saya. Sebaliknya, saya juga berterima kasih kepada siapa? Kepada Goliath Tabuni, kepada Amos Sorondanya, kepada Fernando Warabai, kepada Demianus Yogi, kepada Leka Katelenggen, kepada Puron Wenda, kepada aktor-aktor sipil bersenjata yang menamakan dirinya Tentara Pembebasan Nasional Papua Merdeka. Itu mereka juga percaya ketika saya bertemu langsung dengan mereka di markas-markas. Saya menjelaskan, saya ini pegawai Komnas HAM, bekerja di lembaga Komnas HAM. Kami terakreditasi A dalam mekanisme HAM internasional. Bisa ketemu ini karena saya bicara ini, bisa ketemu ini karena saya bicara ini. Itu kakak masuk ke sana, kakak datang sendiri kah atau kakak dikawal lagi? Atau tidak, datang sendiri. Saya bernegosiasi dan syukur mereka bisa terima saya dan saya bertemu mereka lalu kami bercakap-cakap panjang lebar. Dan pengalaman saya bertemu kelompok sipil bersenjata, bernegosiasi menjadi mediator sudah sangat panjang. Tentu saya berterima kasih. Bekerja di Komnas HAM itu pertaruhannya adalah pertarungan kemanusiaan. Pertarungannya pertarungan kemanusiaan. Begitu Abdul. Oke kakak. Selama kakak bertemu sama mereka, ada kakak pernah dapat terintimidasi begitu sejauh ini? Abdul, kalau baca di media Cendrawasih Pos 1 bulan lalu, secara jelas-jelas saya diancam ditembak. Bagi saya ini resiko pekerjaan. Resiko pekerjaan. Di Komnas HAM itu foto saya pernah dibawa ditempel dengan bangkai manusia. Bangkai manusia? Iya, saya sudah ditempel. Kalau nanti Abdul coba masuk ke dunia maya, coba cek-cek, itu foto saya tuh diviralkan kemana-mana, memihak OPM atau sebaliknya saya memihak pemerintah Indonesia. Itu sudah sangat banyak. Dan satu prinsip hidup saya adalah ketika orang memarahi saya, bagi saya tidak ada musuh yang abadi. Yeah. Bagi saya ketika orang memarahi saya, itu dia sedang mengirimkan pesan sayangnya kepada saya. Maksudnya pesan bagaimana? Pesan sayang. Dia butuh untuk saya mendengarkan dia. Oh. Itu. Dia bilang, Fritz, tolong dengar saya butuh Anda, begitu. Itu. Jadi misalnya kantor Komnas juga pernah kaca-kacanya dihancurkan. Saya bilang kepada semua pegawai, ini bukti orang mencintai kita.
Karena kita tidak bisa membalas kejahatan dengan kejahatan. Iya. Prinsip Komnas HAM adalah bekerja untuk kemanusiaan dan kemanusiaan di atas segala-galanya. Benar sekali. Jadi kalau Anda tidak siap bekerja di Komnas HAM, sebaiknya keluar. Dari seorang jurnalis sampai larinya ke Komnas HAM, banyak lagi mewakili mahasiswa Papua. Tugas sangat berat sekali kakak. Lumayan lah. Bukan lumayan, kalau buat saya tidak sanggup. Jadi aktivis, jadi wartawan, sekarang bekerja di Komnas HAM. Saya tuh tidak punya banyak pengalaman berorganisasi. Saya tidak pernah terlibat di organisasi. Saya hanya terlibat di Pramuka, saya terlibat di GMKI. Riwayat saya paling banyak terlibat di PAM. PAM itu Persekutuan Anggota Muda itu. Di gereja. Iya, Saya paling banyak aktif di situ. Saya punya pengalaman. Dengar-dengar terakhir itu kakak ada sempat pergi berkunjung ke Bapak Gubernur Lukas NMB. Oh iya, itu Komnas HAM. Komnas HAM. Komnas HAM kami ya datang melihat Pak Lukas karena dia ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dan dia dalam keadaan sakit. Jadi Komnas HAM datang ke sana hanya untuk ingin memastikan bahwa Pak Lukas NMB yang adalah Gubernur Papua itu dalam keadaan sakit. Kami mendukung proses penegakan hukum, tapi tolong proses penegakan hukum itu harus menghormati hak asasi manusia. Oh, hak asasi. Itu saja. Oh, kami tidak punya HAM datang sana untuk melihatnya sebagai hak asasinya itu. Kami ingin melihat pemenuhan hak atas kesehatan. Nah, di dalam keadaan sakit. Di luar itu tidak. Kami menghormati proses hukum. Begitu. Terakhir kakak, Ya. kita melihat Papua secara garis besar ini sangat banyak sekali masalah. Kakak dari beberapa banyaknya organisasi, Ya. terus juga menjadi jurnalis, tahulah sudut pandang jurnalis ya sangat kritis. Saya terus menjelaskan lagi Ya. sampai jadi Komnas HAM. Berakhir karir hanya di situ saja. Maksudnya tanggung jawab seorang manusia ini kan sangat besar sekali. Saya tuh selalu begini Abdul, saya tuh selalu percaya dan meyakini kehendak Tuhan dan waktu. Maksudnya seperti apa kehendak Tuhan dan waktu? Ya, kalau Tuhan masih mengizinkan saya dan mengutus saya untuk bekerja di Komnas Kembali HAM, bekerja. saya akan bekerja di Komnas HAM. Tapi satu hari Tuhan bilang, Fritz, kita butuh kau di sini. Bagi saya biarlah waktu yang menjadi jawaban. Tidak. Kalau satu hari saya akan ditempatkan di tempat lain, bukan lagi di Komnas, itu silakan saja. Jadi orang itu harus mensyukuri yang hari ini dulu, bahwa besok nanti Tuhan berkehendak untuk kita di tempat lain, puji Tuhan. Begitu. Begitu Abdul. Oke kakak, saya mau kakak memberikan sebuah pesan kepada generasi milenial. Ini kan kita bicara masalah lintas generasi. Saya dan kakak saja jauh sekali nih. Iya, iya. Bahasanya kalau dari saya begini, ketong bertanggung jawab untuk ketong punya diri sendiri saja belum tentu bisa. Betul. Apalagi ketong bertanggung jawab bicara kemanusiaan ini di atas sekali. Bagaimana kakak punya pesan untuk generasi milenial untuk lebih seperti bertanggung jawab kepada dia punya diri sendiri, bertanggung jawab bagi dia punya tanah sendiri, dan dia bisa berdiri dan dia punya tanah sendiri. Yang paling susah di generasi milenial sekarang itu memimpin dirinya sendiri. Paling susah. Di era milenial sekarang, generasi muda paling susah memimpin dirinya sendiri. Kenapa kakak? Pertama karena dia diperhadapkan dengan fenomena global. Dia tinggal buka HP, dia diperhadapkan dengan begitu banyak masalah dan pilihan. Ini akan sulit. Generasi milenial hari ini sekarang 70% dia ada pada level prestise. Dia sedang cari bentuk ini. Dia cari bentuk. Dia belum ada pada level prestasi. Itu. Sekarang orang demo, coba Abdul lihat, kelompok pemuda sekarang itu terpecah dalam segmentasi yang begitu banyak. Iya, iya. Sebentar dia bikin kelompok ini, sebentar dia bikin kelompok ini, dia dukung sana, dukung sini. Contoh KNPI hari ini. KNPI itu organisasi wadah kepemudaan. Hari ini jadi berapa? Dan pemuda tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri untuk tetap bersatu. Wadahnya pecah dan pemuda pecah kemana-mana. Dan saya bersyukur, saya bukan kader dari KNPI. Hari ini itu satu masalah. Jadi yang paling susah adalah saya menyerukan
pemuda milenial harus serius memimpin dirinya sendiri. Dengan dia memimpin dirinya sendiri, dia akan tahu tanggung jawab sosialnya. Gitu. Kalau dia bisa tahu tanggung jawab sosialnya, maka dia akan menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat. Apa yang akan dia lakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan yang paling susah hari ini adalah soal masalah iman. Itu tantangan besar. Karena global ya. Karena hari ini orang ke gereja tidak lagi bawa Alkitab, orang ke masjid, ustadz ada berdiri, orang bisa seenaknya pergi. Masjid dan gereja-gereja banyak kosong kecuali hari-hari raya. Itu dua tantangan besar. Gitu. Karena itu pemuda milenial di Papua harus memimpin dirinya sendiri. Lalu dengan memimpin dirinya sendiri, dia akan sadar tentang peran-peran strategis apa yang dia lakukan. Yang kedua, soal hubungan dia dengan Tuhan harus dijaga. Ketika dia bisa melaksanakan dua ini secara baik, maka kita berharap pemuda milenial hari ini di Papua itu akan merubah Papua ke depan. Kalau tidak, 25 tahun otonomi khusus kita tidak berharap banyak. Pemuda milenial berada di persimpangan jalan dan menjadi trigger dari kegagalan ini. Pemuda menjadi trigger dari kegagalan otonomi khusus. Nah, tentu kegagalan ini dalam perdebatan sangat relatif. Kegagalan pada aspek apa dulu? Begitu, Abdul. Begitu juga untuk para Dewan Perwakilan Netizen. Dewan Perwakilan Netizen. Saya senang sekali bisa mengisi acara di. Terima kasih sekali kakak. Kakak punya ilmu sangat banyak. Ya. Saya tidak bisa bersaing sama kakak. Tapi terima kasih lagi. Ya. Semoga kakak punya karir ini semakin luar biasa. Memang peran Tuhan sangat penting sekali kakak. Ya. Begitu. Oke, terima kasih kakak. Terima kasih banyak. Ya.